Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang saya dapat, itu dengan judul Implementasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pindu di Kabupaten Pindrang. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 14 mata kuliah metode penelitian administrasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andos Kerjuni Datuk Mani MSI. Yang pertama itu penjelasan terhadap judul. Berdasarkan judul dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan informasi dan pengaduan Pindu di Kabupaten Pindrang. Untuk mengetahui faktor struktur Pindu di Kabupaten Pindrang, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan program Pindu telah berjalan sesuai dengan aturan pada standar operasional prosedur atau SOP Pindu, serta pelayanan kebijakan program Pindu dari faktor struktur sudah berjalan sesuai dengan beberapa indikator pelayanan dari segi faktor struktur. Judul dari skripsi ini yaitu Implementasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau Pindu di Kabupaten Pindrang, sehingga dapat diketahui bahwa skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas dari implementasi dari penerapan Pindu ini. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu berdasarkan latar belakangnya, maka skripsi ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi pelayanan informasi dan pengaduan Pindu di Kabupaten Pindrang. Yang kedua, bagaimana faktor struktur Pindu di Kabupaten Pindrang. Dan dengan tujuan penelitian yaitu pertama untuk mengetahui implementasi pelayanan informasi dan pengaduan Pindu di Kabupaten Pindrang, dan kedua untuk mengetahui faktor struktur Pindu di Kabupaten Pindrang. Adapun fokus penelitian dari deskripsi ini adalah mengarahkan perhatian tempat, aktor, dan tindakan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus tempat adalah bidang informasi dan pengaduan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang. Sementara yang aktor adalah seluruh dan pengaduan kepada masyarakat kaitannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pegawai yang bertugas pada bidang informasi dan pengaduan Kabupaten Pindrang. Aktivitas adalah serangkaian tindakan yang diberikan oleh petugas informasi. Teknik penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat atau pernyataan yang bersumber dari data primer atau informan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail, yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu secara jelas terhadap masalah manajemen pelayanan informasi dan pengaduan di kantor Bupati Pindrang. Sumber data pada skripsi ini itu ada dua, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari informan. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan melalui daftar pertanyaan wawancara yang dicatat oleh peneliti secara langsung tentang implementasi pelayanan informasi dan pengaduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung kepada objek peneliti yang dapat berupa dokumen, buku, catatan, makalah, laporan, arsip, monografi, dan lain-lain, terutama yang berkenaan dengan implementasi pelayanan informasi dan pengaduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini itu ada tiga. Pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap cara kerja aparat dalam melayani masyarakat. Kedua itu wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga yaitu dokumentasi, merupakan bahan baik melalui kajian literatur, undang-undang, dokumen, surat-surat, dan keputusan-keputusan, majalah, surat kabar, dan foto-foto di lokasi penelitian.
Selanjutnya itu teknik analisis data, terbagi menjadi 3, yaitu pertama reduksi data, model data, dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data merupakan yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak. Itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Kedua itu model data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan dalam bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya itu verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah awal yang sewaktu-waktu bisa berubah. Namun jika didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut bisa disebut kredibel atau dapat dipercaya. Selanjutnya keabsahan data dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selanjutnya itu ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Hasil dan pembahasan. Dalam implementasi program Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan melibatkan banyak pemangku kepentingan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Maka sangat tepat jika menggunakan model implementasi statement. Untuk melihat implementasi PINDU ini, maka ada 4 indikator atau kriteria yang digunakan. Yang pertama, aturan dan komunikasi PINDU. Aturan yang meliputi petugas PINDU antara lain pengaduan secara teknik, PINDU dengan bagian organisasi dan tata laksana yang sudah berjalan cukup jelas, dengan komunikasi yang sesuai dan standar operasional atau SOP PINDU, serta dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014. Kedua yaitu insentif PINDU. Insentif dapat dilihat dari sarana dan prasarana PINDU. Dalam menjalankan tugas dapat diketahui bahwa fasilitas yang diberikan PINDU sudah sangat memadai dan sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, namun kecepatan jaringan internet di PINDU masih rendah. Diharapkan bisa ditambah kecepatannya agar seluruh proses yang dilakukan dengan berkaitan dengan internet dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu keterbukaan PINDU. Di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan PINDU, transparansi kinerja serta pemberian layanan juga sangat jelas. Hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi informasi atau pengaduan yang diterima, serta diproses PINDU dan dilaporkan dengan sangat jelas dan transparan kepada bagian organisasi dan tata laksana. Yang keempat yaitu penolakan atau resistance. Pada hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang dari atasan yang diberikan kepada para petugas PINDU ialah bekerja sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur. Selanjutnya itu pemahaman terkait skripsi yang didapat. Berdasarkan skripsi yang saya dapat, saya menyimpulkan bahwa skripsi ini merupakan skripsi dengan teknik penelitian kualitatif, di mana memperoleh informasi dengan observasi dan wawancara secara langsung terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang dan masyarakat, sehingga dapat diketahui implementasi pelayanan informasi dan pengaduan PINDU di Kabupaten Pindrang telah berjalan sesuai dengan aturan pada standar operasional prosedur atau SOP PINDU serta peraturan Bupati Pindrang nomor 25 tahun 2014. Namun, dalam implementasi sosialisasi program kepada masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pindrang diharapkan memperluas dan memperbanyak pelaksanaan sosialisasi PINDU sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan mengerti kehadiran PINDU serta alur dari pengaduan dan permintaan informasi yang sesuai standar operasional pelayanan dari Pusat Pengaduan Pemerintah Kabupaten Pindrang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.